Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen melalui akun manapun. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Kalau pekan yang lalu kita sudah membahas Al-Qarib dan Al-Mujib. Sekarang kita lanjut kepada Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahhar ada di 6 ayat di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana yang nanti akan dibahas semuanya. Adapun Al-Qahir ada di 2 ayat dalam Al-Quran dengan lafaz yang sama. Pertama Al-An'am 18 menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang qahir di atas hamba-hambanya. Qahir artinya menguasai, mendominasi. Dan dialah yang maha hakim dan maha khabir. Ayat kedua Al-An'am 61. Allah menyatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah. Dialah Allah yang qahir di atas hamba-hambanya. Dan dia mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Ini 2 ayat Al-Quran yang mengandung kata Al-Qahir. Mana Al-Qahir dan Al-Qahhar sama, tapi Al-Qahhar sighat mubalaghah dari Al-Qahir. Al-Qahir artinya yang menguasai, yang mendominasi. Kalau Al-Qahhar mengandung makna lebih, amat sangat menguasai, amat sangat mendominasi. Apa makna Al-Qahhar dan Al-Qahir? Maknahuma alladhi qahara jami'al kainat wa dhallat lahu jami'ul makhluqat wa danat liqudratihi wa masyiatihi mawadu wa anasirul alam al-alawi wa sufla wa la yahduthu hadithun wa la yaskunu sakinun illa bi'idhnih. Mana Al-Qahhar dan Al-Qahir adalah zat yang menguasai seluruh makhluk. Tunduk kepadanya seluruh yang ada. Taat kepadanya, taatlah kepada kekuasaan dan kehendaknya seluruh benda dan unsur yang ada di alam atas atau di alam bawah. Di langit ataupun di bumi ataupun di bawah bumi.
Tak ada satupun kejadian, tak ada sesuatu pun yang diam kecuali dengan izin Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Seluruh makhluk sangat butuh kepada Allah dan tunduk kepadanya. Mereka tidak memiliki kemampuan walaupun untuk memberi manfaat atau madarat kepada diri mereka sendiri, memberi kebaikan atau keburukan bagi diri mereka sendiri. Semua yang memberi madarat atau manfaat, kebaikan ataupun keburukan, itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Keadaan Allah sebagai Al-Qahhar mengharuskan Dia memiliki sempurnanya kehidupan Dia, sempurnanya kemuliaan, dan sempurnanya kekuasaan. Karena kekuasaannya sempurna, karena kemuliaannya sempurna, karena kehidupannya sempurna, maka pantas kalau Dia berkuasa terhadap seluruh alam. Tetapnya sifat ini bagi Allah, sifat Qahhar dan Qahir, dianggap sebagai penguat bagi keesaan Allah. Sebagai salah satu dalil bagi tunggalnya Allah dalam hal keuluhiyahan dan batilnya syirik atau dijadikannya tandingan dalam hal beribadah. Jadi kalau Dia berkuasa, mendominasi, menunjukkan Dia esa. Sebab kalau ada dua apalagi banyak, tidak lagi mendominasi, tidak lagi berkuasa, tapi ada saingan. Jadi kekuasaan Allah atas seluruh makhluk menunjukkan esanya Dia. Dalam hal kekuasaan termasuk dalam hal keuluhiyahan. Keuluhiyahan itu hak untuk disembah, dan batilnya perbuatan syirik. Kalau tadi Al-Qahir ada di 2 ayat, maka Al-Qahhar ada di 6 ayat dalam Al-Quran. Seluruhnya selalu disandingkan dengan Al-Wahid. Al-Wahid itu Esa. Kita sudah bahas 2 nama Allah, Al-Ahad dan Al-Wahid. Dua-duanya bermakna Esa, tunggal, satu-satunya. Al-Qahhar ini selalu bersanding dengan sifat Al-Wahid. Seperti pertama, dalam konteks ketika Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam menyatakan batilnya syirik, menjelaskan kerusakan syirik dan sesatnya pelaku syirik, berkata Yusuf kepada 2 kawannya ketika di penjara. Kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam kepada 2 kawannya, ya sahibai sijni, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amaru alla ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
Wahai kedua kawan penjaraku, apakah sesembahan-sesembahan yang beragam, yang berbeda-beda, yang bermacam-macam lebih baik, ataukah Allah yang esa dan perkasa? Mana yang lebih baik? Banyak sesembahan atau Allah yang esa dan perkasa? Tidaklah yang kalian sembah selain Allah itu kecuali hanya nama-nama yang kalian tetapkan sebagai nama, juga yang ditetapkan oleh bapak-bapak kalian yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Allah merintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat ini Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menjelaskan kepada kedua kawannya tentang batilnya perbuatan syirik dengan mengatakan, arbabun, apakah sesembahan-sesembahan yang lemah, yang tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi, tidak bisa menahan pemberian, dan beragam. Ada yang berupa pohon, ada yang berupa batu, berupa malaikat, berupa orang-orang yang sudah mati, dan seterusnya. Apakah itu lebih baik ataukah Allah yang memiliki kesempurnaan sifat dan kemuliaan karakter yang esa dalam hal zat ataupun sifat ataupun perbuatan yang tak ada sekutu baginya, yang qahhar, yang seluruh makhluk tunduk patuh di bawah kekuasaannya? Mana yang lebih baik, Allah yang esa dan berkuasa ataukah sesembahan yang beragam yang lemah, batu, pohon, orang mati dan seterusnya? Ini menunjukkan penjelasan batilnya penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika menjelaskan batilnya syirik, Nabi Yusuf menyebut nama Allah yang disertai dengan dua sifat, yaitu Al-Wahid dan Al-Qahhar, esa dan berkuasa. Ya, ini ayat pertama, disandingkannya Al-Qahhar dan Al-Wahid. Kedua, Al-Qahhar dan Al-Wahid diterangkan dalam konteks sedang menjelaskan batilnya perbuatan orang-orang musyrik berupa mengambil sesembahan atau berhala atau tandingan, padahal berhala dan tandingan yang mereka sembah itu tidak memiliki kemampuan memberi manfaat ataupun madarat walaupun kepada dirinya sendiri. Mereka sembah yang kayak gitu dan mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah yang wahid dan yang qahhar. Allah yang esa dan berkuasa tidak disembah, benda-benda mati malah disembah. Batillah perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Ar-Ra'd ayat 16. Kata Allah, Qul man rabbus samawati wal ard, Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in
wa huwal wahidul qahhar. Tanya oleh Muhammad, siapa penguasa langit dan bumi? Katakan Allah. Lalu kenapa kalian mengambil pelindung sesembahan selain Allah? Yang mereka itu tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau madarat sekalipun kepada diri mereka sendiri. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melek? Atau apakah sama gelap dengan terang, kegelapan dengan cahaya? Atau mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, lalu sekutu-sekutu itu menciptakan seperti ciptaan Allah, lalu ciptaannya itu sama dengan ciptaan Allah. Batu, patung, pohon, orang mati, malaikat gak bisa menciptakan apapun. Yang kemudian ciptaannya menyerupai sama dengan ciptaan Allah. Enggak. Katakan olehmu, Allah lah pencipta segala sesuatu dan Dia yang Esa dan kuasa, Al-Wahid dan Al-Qahar. Jadi Al-Qahar pun di sini disandingkan dengan Al-Wahid dalam rangka menjelaskan batilnya perbuatan orang-orang musyrik yang mengambil sesembahan yang lemah. Allahnya tidak disembah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karimir Rahman ketika menafsirkan ayat ini, ketika menjelaskan nama Allah Al-Qahir yang menjelaskan batilnya perbuatan syirik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, فَإِنَّهُ لَا تُوجَدُ الْوَحْدَةُ وَالْقَهْرُ إِلَّا لِلَّهِ وَحْدَهُ فَالْمَخْلُقَاتُ كُلُّ مَخْلُوقٍ فَوْقَهُ مَخْلُوقٌ يَقْهَرُهُ ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ الْقَاهِرُ قَاهِرٌ أَعْلَى مِنْهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْقَهْرُ لِلْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tidak ada keesaan dan kekuasaan kecuali hanya milik Allah yang esa. Semua makhluk, di atas makhluk ada makhluk lain yang lebih berkuasa. Di atas penguasa ini ada lagi yang lebih berkuasa. Terus sampai berakhir puncak kekuasaan adalah pada zat yang esa dan kuasa, yaitu Allah. Kita hidup di lingkungan RT. Siapa yang paling berkuasa di RT? Ketua RT. Di atas ketua RT ada ketua RW. Di atas ketua RW ada kades atau lurah. Di atas lurah ada camat. Di atas camat ada bupati atau wali kota. Di atasnya lagi ada gubernur, di atas gubernur ada menteri, di atas menteri ada presiden. Di atas presiden ada sekjen PBB gitu. Di atas sekjen, siapa orang yang tertinggi jabatannya di dunia? Sekjen PBB. Di atas itu nggak ada orang lain kecuali Allah yang esa dan kuasa. Lalu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fal-qahru wat-tauhid mutalazimani muta'ayyinani lillahi wahdah. Fatabayyana bid-dalil al-aqli al-qahir anna ma yud'a min dunillah laysa lahu syai'un min khalqil makhluqat fabidzalika kanat ibadatuhu batilah. Kekuasaan dan keesaan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap penguasa pasti esa. Tidak ada dalam satu RT ada dua ketua RT. Tidak ada dalam satu provinsi ada dua gubernur.
Tidak ada dalam satu negara ada 2 presiden, 2 raja, 2 kaisar. Pasti hanya satu. Penguasa tertinggi itu pasti satu. Maka kekuasaan dan keesaan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan dua-duanya hanya milik Allah yang esa. Maka jelaslah berdasarkan dalil akal tentang qahir kuasanya Allah dan apa yang disembah selain Allah tidak memiliki kemampuan atau andil apapun dalam penciptaan makhluk ini. Maka dengan penjelasan ini ibadah kepada selain Allah adalah batil. Inilah ayat kedua yang menjelaskan sifat qahar yang bersanding dengan al-wahid untuk menjelaskan batilnya perbuatan orang-orang musyrik. Ketiga, ayat ketiga. Al-qahar dan al-wahid dijelaskan dalam konteks mengancam. Mengancam siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ancamannya kebinasaan. Terkena azab pada hari ketika mereka nanti didatangkan ke hadapan Allah yang esa dan kuasa. Dalam keadaan mereka itu diborgol, dirantai dengan rantai dari api neraka, dan saat itu mereka memakai pakaian dari qatiran. Qatiran itu apa bahasa kita? Ter apa? Pokoknya besi, logam yang mencair. Cairan logam. Kenapa logam mencair? Panasnya luar biasa. Itu disebut qatiran. Mereka datang ke hadapan Allah yang esa dan kuasa dalam keadaan diikat dengan rantai besi kuat dari neraka, kemudian memakai pakaian dari logam yang mencair saking panasnya, wajah mereka tertutup terbakar oleh api. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim, surah Ibrahim 48 sampai 51. Allah berfirman, Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar liyajziyallahu kullan nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langit. Bumi yang sekarang kita injak, langit yang sekarang menaungi kita nanti kan hancur pada waktu kiamat. Sudah ada lagi bumi dan langit yang kita tempati sekarang. Nanti diganti dengan bumi yang baru, langit yang baru. Di atas bumi tersebut belum dilakukan satu kemaksiatan pun. Suci. Disebut al-ardul muqaddasah, bumi yang suci. Langitnya baru juga. Jangan tanya ya, saya jawab sekarang. Gimana bumi langit yang nanti sama dengan yang kita? Nggak tahu. Yang jelas nggak sama. Ada hutannya, ada sungainya, ada citarumnya, sampahnya banyak. Enggak, tentu saja. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang baru dan langit pun diganti dengan langit yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahhar.
Lalu mereka pun berdatangan kepada Allah yang esa dan kuasa. Manusia semuanya datang kepada Allah. Wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad. Engkau lihat orang-orang durhaka pada saat itu dirantai dengan besi. Dirantainya itu dua tangannya disatukan dengan tengkuknya, lalu dirantai kedua tangannya itu disatukan dengan tengkuknya. Sarabiluhu min qatiran. Pakaian mereka dari ter, dari logam yang mencair saking panasnya. Wa taghsha wujuhahumun nar. Wajah mereka itu tertutup dengan api, terbakar. Liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat. Agar Allah membalas setiap jiwa sesuai dengan dosanya atau perbuatannya masing-masing. Innallaha sari'ul hisab. Semuanya Allah maha cepat hisabnya. Ini ayat ketiga yang mengandung kata-kata Al-Wahidul Qahar bagi Allah untuk menerangkan atau berisi ancaman kepada orang-orang durhaka, orang kafir, orang musyrik, orang durhaka yang tidak tunduk taat kepada Allah ketika di dunia. Allah ancam dengan kondisi seperti yang diterangkan. Datang dengan diborgol, dirantai dengan besi, kemudian pakaiannya dari ter, logam yang mencair, wajahnya ditutup dengan api yang membakarnya. Kan mengerikan. Inilah ayat yang ketiga. Ayat keempat. Sifat dan nama Al-Wahidul Qahar diterangkan dalam konteks menetapkan keesaan Allah dalam hal uluhiyah. Dalam hal uluhiyah Allah itu esa. Maknanya satu-satunya yang berhak disembah. Esa dalam hal penyembahan, dalam hal peribadatan. Hanya kepada Allah. Enggak boleh ibadah menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Sad 6566. Kata Allah, "Qul innama ana munzir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar." Katakan oleh Muhammad, aku ini hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah yang esa dan berkuasa. Jadi keesaan dan kekuasaan Allah diterangkan untuk memperkuat satu-satunya sembahan hanya Allah. Dialah penguasa langit dan bumi beserta apa yang ada di antara langit dan bumi, dan Dia Maha Aziz dan Maha Ghaffar. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, "Hadza taqrirun li uluhiyatihi bihadzal burhanil qati wa huwa wahdatuhu ta'ala wa qahruhu likulli syai'in fa inal qahra mulazimun lil wahdah fala yakunu qahharan mutasawiyaini fi qahrihima abadan falladhi yaqharu jami'al asya huwal wahidul ladzi la nadhira lah wa huwal ladzi yastahiqu an yu'bada wahdah kama kana qahiran wahdah." Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ayat ini menguatkan keuluhiyahan Allah. Keuluhiyahan itu adalah hak untuk disembah. Dengan penjelasan yang qat'i ini,
Allah itu esa dan menguasai segala sesuatu. Kekuasaan itu selalu bersanding dengan keesaan, mau tidak mau. Sebab tidak mungkin ada dua penguasa. Tidak mungkin ada dua penguasa yang sama dalam kekuasaannya selama-lamanya, enggak ada. Sok tanya DKM An-Nafi, ketua DKM-nya sabaraha urang tah? Pasti satu, ya. Enggak mungkin dua. Wakil bisa banyak, tapi ketuanya satu. Presiden kita sabaraha? Satu. Yang ada wakilnya. Biasanya wakil mah hanya sekedar formalitasnya. Menteri di setiap departemen pasti satu. Gubernur di setiap provinsi satu. Kalau ada dua, satunya wakilnya. Semuanya begitu. Ini di dunia. Apalagi untuk alam semesta ini. Jadi tidak mungkin ada dua penguasa yang sama kekuasaannya di satu teritorial selama-lamanya, enggak ada. Ya. Maka zat yang menguasai segala sesuatu dialah yang esa, yang tidak ada tandingannya, dan dia pula yang berhak untuk diibadati secara esa, demikian juga dia berkuasa secara esa. Satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang berhak diibadati hanya dia. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Inilah ayat yang keempat. Kelima. Warada fihi hadzal ismu fi siyaqi bayani tanazzuhillahi anisyirki. Sifat Al-Wahidul Qahhar juga diterangkan dalam konteks untuk menjelaskan sucinya Allah dari sekutu. Allah enggak punya sekutu. Allah enggak punya tandingan. Allah tidak punya saingan. Berfirman Allah dalam Az-Zumar ayat 3 dan 4. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Law arada Allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu wallahul wahidul qahhar. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan yang lain selain Allah, mereka berkata, kami tidak beribadah kepada sesembahan-sembahan ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka bilang bukan patung ini yang kami sembah, tapi Allah. Patung ini sekedar perantara, wasilah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi patung ini adalah visualisasi dari orang soleh terdahulu. Lata, Uzza itu dulunya kan dianggap orang soleh yang memberikan nasihat, wejangan, bimbingan, lalu mati untuk mengingatkan, dibikin patungnya, lama-lama disembah. Dan disembahnya dianggap sebagai apa? Wasilah. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghukumi di antara mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada pendusta yang kafir. Seandainya Allah
ingin mengambil anak, niscaya Allah akan memilih makhluk yang Allah kehendaki. Kalau Allah punya anak, nggak akan mungkin anaknya berupa orang gitu. Pasti akan berupa makhluk bentuk lain yang tidak sama dengan kehendak manusia, tapi akan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Subhanah, maha suci Allah dari punya anak. Dialah Allah yang esa dan perkasa. Jadi ayat ini menyebut Allah esa dan kuasa dalam konteks menjelaskan kesucian Allah dari memiliki saingan atau sekutu walaupun dalam bentuk anak. Orang-orang anaknya, orang yang dianggap anak disembah, yang dianggap anak Allah. Allah juga mungkin disembah. Tapi lebih dominan menyembah anaknya ya. Orang-orang Yahudi menyembah Uzair dengan anggapan Uzair anak Allah. Allahnya disembah gak? Mungkin dianggap Allah, tapi lebih dominan menyembah Uzairnya. Orang-orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Allahnya disembah gak? Diakui ada Allah Bapa kan? Tapi lebih dominan, lebih ditonjolkan menyembah Isa-nya yang diklaim sebagai anak Allah. Kan begitu ya. Allah suci dari memiliki anak. Subhanah. Maha suci dia. Wallahul wahidul qahar. Dialah Allah sesembahan yang esa dan sangat kuasa. Inilah ayat yang ke-5. Ayat ke-6. Al-Wahidul Qahar diterangkan dalam konteks mengancam orang-orang musyrik pada saat mereka datang kepada Allah yang esa dan kuasa. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik amal-amal mereka maupun zat tubuh-tubuh mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Ghafir ayat 16 dan 17. Allah berfirman, Yaumahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm, innallaha sari'ul hisab. Pada hari ketika mereka itu datang kepada Allah, tak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun dari mereka. Lalu Allah bertanya kepada mereka, Limanil mulkul yawm? Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Dijawab, Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang esa dan kuasa. Pada hari ini akan dibalas setiap jiwa sesuai dengan perbuatan mereka. Tidak ada kezaliman atas mereka pada hari ini. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Jadi ini berisi apa? Ancaman kepada orang-orang musyrik. Pada saat mereka datang kepada Allah, Allah tahu, melihat semuanya. Amal manusia, hatinya, apalagi tubuhnya, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ketika menjelaskan ayat ini, berkata muallif, wa qawluhu fi hadha siyaq al-qahhar ay li jami'il makhluqat alladhi danat lahul makhluqat wa dhallat wa khada'at khususan fi dhalika al-yawm alladhi anat fihi al-wujuh lil hayyil qayyum. Firman Allah dalam ayat ini al-qahhar maknanya
menguasai seluruh makhluk, yang tunduklah seluruh makhluk kepadanya dan merendahlah seluruh makhluk kepadanya, khususnya di hari tersebut. Hari ketika semua wajah tertunduk di hadapan Al-Hayyul Qayyum, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah 6 ayat. 6 ayat ini semuanya menunjukkan dengan penunjukan yang jelas tentang keterkaitan yang erat antara dua nama, Al-Wahid dan Al-Qahhar. Ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Maka Al-Wahid tidaklah mungkin dia jadi satu-satunya kecuali pasti dia berkuasa. Demikian juga Al-Qahhar, penguasa, tidak mungkin dia menjadi penguasa kecuali karena dia esa dalam hal kekuasaan. Kalau ada pihak lain yang sama-sama kuasanya, maka tidak akan berkuasa. Pasti ada persaingan, ya. Dan ini tidak diragukan lagi menafikan perbuatan syirik dan batilnya perbuatan mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika menguatkan makna yang seperti ini, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab As-Sawa'iqul Mursalah. Kata beliau, la yakunul qahharu illa wahida idh law kana ma'ahu kufu'un lahu fa illam yaqharhu lam yakun qahiran 'alal itlaq wa in qaharahu lam yakun kufu'a wa kana al-qahharu wahida. Kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah ada seorang atau tidaklah ada satu penguasa kecuali dia pasti esa. Karena seandainya ada pihak lain yang selevel dengan dia dalam hal kekuasaan, maka dia tidaklah disebut sebagai penguasa secara mutlak. Kalau dia berkuasa secara mutlak berarti tidak ada saingan. Berarti tidak ada tandingan. Maka dia adalah penguasa yang juga esa. Setiap penguasa pasti esa. Dan setiap yang esa pasti berkuasa. Dengan penjelasan ini teranglah adanya keterkaitan yang erat antara tauhid dengan beriman kepada nama Allah Al-Qahhar. Karena apa? Karena sudah ada penjelasan tadi, setiap penguasa pasti esa dan setiap yang esa dia pasti akan berkuasa di atas kekuasaannya, ya. Inilah 6 ayat yang mengandung lafaz Al-Wahidul Qahhar dan inilah penjelasan tentang 2 di antara nama Allah, Al-Qahir dan Al-Qahhar. Cukup penjelasan kita sampai di sini. Kita masuk ke tanya jawab. Pertama, Ustaz, apakah betul pakaian akhwat itu harus hitam dan wajib berniqab? Sedangkan dunia ini penuh dengan warna-warni yang indah. Tidak wajib hitam, tapi hitam yang lebih bagus. Boleh warna lain yang gelap asal tidak mencolok. Boleh coklat, boleh biru, boleh hijau, boleh yang agak gelap. Apakah wajib berniqab? Ulama ikhtilaf. Sebagian mayoritas ulama menyatakan wajib. Menyatakan bahwa wajah adalah aurat. Apakah ijma? Sepakat? Tidak. Ada yang membolehkan wajah terbuka? Ya, tapi sunnah. Di antara Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan
menutup wajah bagi wanita hukumnya sunnah, tapi sunnah ini harus segera ditegakkan. Sudah waktunya. Oh ini bukan waktunya, kapan waktunya? Dari dulu juga. Sampai kiamat juga nanti belum waktunya. Jadi ikhtilafnya antara wajib dan sunnah. Tapi jumhur ulama menyatakan itu wajib. Kenapa? Karena sumber fitnah dari seorang wanita adalah wajahnya. Bukan bagian tubuh yang lainnya. Sekarang ayat dalam surah An-Nur 31. Di kalimat terakhir, ini kan agak panjang. Kalimat terakhirnya menyatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang ada di kaki mereka. Wanita kan riwehnya semua bagian tubuhnya pakai perhiasan. Telinga pakai anting. Lehernya pakai kalung. Tangannya pakai gelang, pakai cincin. Kaki juga pakai gelang ya. Bahasa Arabnya khol-khol. Bahasa Sundana gengge. Saya nggak tahu bahasa Indonesia. Gelang kaki. Gelang kaki itu pada wanita tertutup, tidak kelihatan. Agar diketahui pakai gelang kaki, wanita-wanita dahulu suka menghentak-hentakan kakinya. Bunyi sehingga kuda lumping, jering-jering gitu ya. Itu dilarang. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentakkan kaki-kaki mereka agar diketahui perhiasan yang tersembunyi pada kaki itu. Nah, kalau memberitahukan ada perhiasan di sana terlarang, apalagi memperlihatkan tempat perhiasan, memperlihatkan kaki. Ini yang menjadi dalil kaki wanita aurat. Wajib ditutup pakai kaos kaki. Kalau kaki saja wajib ditutup, karena bisa melahirkan fitnah. Apalagi bagian tubuh lain yang fitnahnya lebih besar. Itu apa? Wajah. Mana yang lebih besar fitnahnya? Wajah apa kaki? Wajah. Laki-laki memandang cantik tidaknya seorang wanita bukan dari kaki, lihat kakinya. Tapi wajahnya. Ketika ada sunnah nazar, laki-laki mau melamar akhwat, ada nggak yang mengatakan boleh nggak saya lihat kakinya? Enggak, pasti wajah. Coba buka wajahnya. Karena wajah adalah sumber daya tarik wanita terhadap laki-laki. Maka kalau kaki wajib ditutup, apalagi wajah. Itu salah satu dalil yang dipegang oleh ulama-ulama yang mewajibkan. Di antara itulah hujah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Risalatul Hijab. Tapi kita tidak menafikan adanya ikhtilaf para ulama. Ikhtilaf antara wajib dan sunnah ya. Saya sendiri lebih cenderung kepada yang mewajibkan karena si wajah wanita itu tidak dipungkiri menjadi sumber fitnah. Apalagi kalau dia cantik gitu. Daya tariknya luar biasa. Tapi karena adanya ulama yang mensunahkan, yang tidak mewajibkan, kita tidak mutlak tidak mentolerir yang membuka wajah. Tidak, karena ada asarnya dari ulama yang tidak mewajibkan. Wallahu a'lam. Apakah istri yang sudah diberitahu tentang pakaian yang baik, kemudian dia belum bisa total mematuhi, kemudian dosanya
dari perbuatan tersebut menjadi dosa siapa? Ya dosa wanita itu. Nah ini sudah mengecil baru brek ke paremdei kira, ya enggak? Tadi juga begini. Ya, jadi begitu. Apakah dibolehkan seorang anak yang mau menjalankan haji sekaligus membadalkan haji untuk orang tuanya melalui mutawif, berbarengan melaksanakannya? Boleh dilakukan oleh mutawif? Boleh. Umpamanya kita hanya punya anggaran untuk haji diri kita. Dan ini yang pertama kali. Tapi kita juga ingin membadalkan orang tua yang sudah meninggal. Dan ada budget untuk membadalkan. Dan budgetnya kan lebih murah. Kalau haji kita berapa? 90 yang reguler sekarang? Kalau plus bisa 200. Kalau furoda bisa 400 gitu ya. Nah tapi kita hanya punya 20 juta dibadalkan oleh orang lain. Bayar orang 20 juta lalu dibadalkan. Boleh. Kitanya haji, orang tua kita dibadalkan oleh orang lain. Mungkin mutawifnya atau siapa yang dia pernah haji untuk dirinya. Itu lebih murah ya. Kenapa harus dibayarkan kok kayak nggak ikhlas? Sebab yang haji juga harus mengeluarkan biaya selama di sana. Orang Saudi aja untuk haji nggak bisa sembarangan, dia harus mengajukan izin haji. Dapat tuh ya perizinan untuk haji, dia harus bayar tenda. Dia harus bayar transportasi, dia juga harus makan dan setelah itu uang keluar. Makanya yang membadalkan juga dibayar karena untuk membayar semua itu ya. Ada sisanya ya uang lelahnya lah ya. Jadi bolehkan membadalkan haji oleh orang lain. Mohon nasihat Ustaz, saya dan suami sudah daftar haji reguler. Masa tunggu 18 tahun. Ini usianya sekarang berapa? Jangan-jangan 60. Jadi 78 tahun baru kebagian. Jika dana terbatas, baiknya saya ganti untuk upgrade ke DP Haji Plus atau berangkat umrah dulu atau fokus berdoa minta segera haji. Ya. Pertama, berarti sekarang ini ya belum terkena kewajiban haji karena ketidakmampuan. Bukan tidak mampu secara finansial, dia sudah mampu. Secara fisik mampu, tapi sistem dari pemerintah yang kita terapkan menyebabkan kita tidak mampu untuk berangkat sekarang. Umroh saja dulu. Ketika umroh, maka berdoa agar Allah segera memanggil kita untuk haji secepat mungkin. Maka kekuasaan Allah yang tidak bisa diduga bisa saja sekarang umroh tahun depan haji. Tanpa diduga rizki atau kemudahan itu gampang ya. Tidak selalu punya uang, bisa haji undangan, bisa ada orang lain yang menghajikan. Betapa banyaknya orang berhaji padahal dia tidak memiliki uang. Bisa ada undangan, bisa ada yang menghajikan, macam-macam tuh ya. Terus terang saya selama ini nggak pernah haji bayar sendiri atau umroh bayar sendiri, nggak pernah gitu ya. Selalu waktu haji pertama dulu undangan gratis gitu. Dan yang berikutnya ya dibayarin orang karena diharuskan membimbing dan seterusnya ya. Umroh juga begitu. Bukan karena banyak uang loh. Ustaz tiap bulan kan itu banyak uangnya. Bukan. Tapi ada yang bayarin gitu. Cukup kita berdoa saja. Semoga Allah mudahkan ya. Bagaimana pandangan Ustaz atas kemampuan seseorang melihat makhluk astral merenya, makhluk gaib, jin gitu, kuntilanak, gandarwo gitu.
pocong gitu. Iya, orang itu menunjukkan kelemahan iman. Orang itu bisa diintervensi oleh makhluk bangsa jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Itu bukan kelebihan. Orang indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu mungkin masih kecil bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya salah satunya itu mungkin kakek buyutnya dulu. Ada yang pernah menjadi tukang sihir atau pernah menjadi dukun yang pernah mengadakan perjanjian dengan jin untuk mendukung perdukunannya atau ilmu sihirnya. Setelah mati, maka jinnya ini akan nurun keturunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Belum tentu ke anaknya, mungkin ke cucunya, mungkin ke buyutnya, mungkin ke cicitnya. Pokoknya mungkin laki, mungkin perempuan. Begitu ada anak yang sesuai dengan kriteria yang disepakati, masuk ke sana. Maka waktu kecil, anak kecil itu sudah bisa melihat ini, bisa melihat itu. Ya, itu kelebihan, bukan itu kelemahan. Karena jiwanya diintervensi. Oleh siapa? Oleh setan dari kalangan bangsa jin. Ada yang begitu? Ya ada. Ya, bisa dihilangkan? Bisa. Anak itu harus diajari tauhid. Disuruh banyak membaca Al-Quran, berzikir, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah. Maka lama-lama jin yang mengikuti dia atas kesepakatan buyutnya di atasnya, gak betah, gerah, akhirnya meninggalkannya. Sekarang gini, umpamanya kita oleh orang tua kita sudah diakhoinkan oleh disaudarakan atau dijadikan sahabat. Kakek-kakek kita dulu bersahabat dengan orang lain, nah mereka ingin cucu-cucunya tetap bersahabat. Ditempelkan gitu, dikenalkan sejak kecil. Tapi sahabat kita yang disahabatkan dengan kita sejak kecil itu urakan, preman, nakal gitu ya. Nempel ke kita. Sedangkan kita kerjaannya ngaji, mondok, pesantren, membaca Quran, kajian, sholat. Nah ini yang nempel ini ngajak mabuk, ngajak judi, ngajak hangout, ngajak ini, ngajak itu. Kita nggak gubris lama-lama gimana? Nggak betah mengikuti kita. Kalau ikut kita harus ke masjid. Adzan, ayo ke masjid. Haroream, gitu. Saya mau tunggu di luar, sok kamu, gitu. Lama-lama gerah dia. Ya, itu orang. Apalagi setan dari kalangan bangsa jin. Kalau toh dia nempel atas amanah pendahulunya dulu, ya. Nempel ke seorang anak. Anak itu kemudian belajar tauhid, belajar Islam, belajar sunnah, belajar Al-Quran, zikir dan seterusnya. Gerah lama-lama mereka meninggalkannya. Bisa sembuh insya Allah ya. Bolehkah membuat kartu kredit dengan tujuan untuk menjual produk digital di website? Saya seorang desainer grafis dan ingin menjual hasil desain saya ke sebuah website luar negeri. Tapi untuk menjual di website tersebut disyaratkan membuat kartu kredit. Yang mana nanti uang hasil penjualan hanya bisa ditarik melalui kartu kredit. Kalau hukum asal membuat kartu kredit haram, tidak boleh, maka itu tidak boleh dijadikan alat transaksi. Setiap transaksi ya kita kena. Nah, walaupun sekarang katakanlah kita tidak akan terkena denda karena sebelum habis waktu kita selalu bayar. Sehingga tidak ada keterlambatan. Sebelum habis
masa untuk membayar, kita suruh bayar. Tidak ada denda keterlambatan dan tidak ada bunga. Tak pernah kita memberi bunga dengan kartu kredit itu. Walaupun demikian, dengan membuat kartu kredit yang ada opsi bunga, kalau terlambat ada bunga sekian. Makin terlambat makin gede. Bunganya kembali berbunga dan seterusnya. Ada komitmen itu dan kita ridhoi, kita setujui. Ridhonya kita kepada sebuah transaksi yang haram itu sudah dosa walaupun kita tidak berbuat. Sama dengan umpama kita ridho terhadap adanya perjudian walaupun kita tidak judi. Kita ridho terhadap adanya prostitusi walaupun kita tidak berbuat. Kita ridho terhadap orang-orang yang mabuk walaupun kita tidak mabuk. Dengan ridhonya aja udah dosa. Apalagi kita meridhoi dan menandatangani sebuah transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba yang diharamkan, maka tidak boleh ya. Bagi ikhwan dan akhwat yang punya kartu kredit segera tutup. Segera bereskan kontak bank yang menerbitkan kartu kredit, saya akan tutup. Dia akan, kenapa Pak? Apakah perlu ditambah limitnya? Tadinya hanya 50 juta, saya tambah 1 miliar. Biar bisa beli mobil dengan kartu kredit. Bukan itu ya. Dikasih hadiah ini itu. Enggak. Dan enggak perlu berdebat. Ini menurut ajaran Islam haram. Enggak nyambung. Sudah tutup saja ya. Terakhir. Ana diminta menjadi MC. MC ini master nih. Termasuk salah satu jenis master. Diminta menjadi MC pada acara halal bihalal dan reuni teman-teman sekolah. Mohon nasihat Ustaz, sebaiknya diterima atau tidak. Reuninya enggak masalah. Acara di dalamnya yang kadang bermasalah. Ada nyanyi-nyanyi ya enggak? Ada cipika-cipiki. Seperti itu. Terus terang 2 pekan yang lalu saya juga ada reuni SMA. Dan teman-teman alumni SMA saya itu sudah tahu saya seorang ustaz. Mereka sering nonton di YouTube, di TV dan seterusnya. 2 kelas saja, tapi 2 kelas hampir 100 orang. Rarasaan dulu sakelas teh cuma 40, tapi nah ayeuna alumni lebih dari 100 orang 2 kelas teh. Si Horeng ada kelasnya yang ikut gabung. Masih awet tuh. Mungkin ada teman saya yang sekelas sekarang sedang dengar, senyum dia. Dari jam 10, saya tahu jam 10 sampai zuhur itu nyanyi-nyanyi. Saya diminta datang. Saya bilang saya akan datang ba'da zuhur. Kenapa diminta datang? 2 fungsinya. Pertama ngasih tausiah singkat. Yang kedua mimpin doa. Ngasih tausiahnya bagus. Mimpin doanya bagus, nyanyinya ini enggak bagus. Maka saya datang ba'da zuhur. Sampai ke sana nyanyinya udah beres, tinggal makan, enak. Saya pilih menu kesenangan saya, salmon. Baru tahu ya, belum pernah saya ungkit. Selama ini yang saya sering ungkit apa? Si Monto. Ada salmon tuh, favorit saya. Ikan-ikanan seneng. Jadi pas sana makan, bruk tuh. Si Fulan malewat sana. Si Fulan teh artis terkenal. Karena kita sudah aki-aki nenek-nenek harus dekatnya dengan Ustaz. Sampai mereka bilang, Ustaz kalau nanti di surga nggak lihat saya, tanyakan ya kepada Allah. Sampai begitu ngomongnya. Saya juga belum tentu masuk surga. Ingin pasti ya. Akhirnya ngasih tausiah. Itu rekod itu. Bayangkan ini aki-aki yang cara rentil. Kalau ngumpul itu
MC-nya sampai stres. Kenapa sampai stres? MC ngomong, mereka ngobrol terus. Tolong, sebentar, nggak bisa. Tapi pas saya tausiah jempling, saya bilang aneh ini, rekor ini. Ada alumni tahun sekian SMA, sekian bisa jempling gitu. Walaupun hanya 10 menit, lumayan. Apa akibatnya? Mereka minta, bisa nggak rutin bulanan lewat Zoom? Nah seperti itu, bisa nggak lewat Zoom? Insya Allah saya sanggupi. Dulu juga pernah, tapi karena terhalang oleh COVID berhenti. Sekarang mau diadakan lagi. Ada positifnya, ada ya. Akhirnya mereka juga ikut tertarik ngaji. Bahkan ada non-muslim yang ikut juga mendengarkan. Mereka tertarik karena mendengar penjelasan tentang makna dan faidah dari silaturahmi atau persaudaraan di dalam Islam yang begitu membuat kita nyaman. Nah, boleh kalau umpamanya ada manfaat di sana, boleh hadir ya. Hindarkan dan tidak boleh hadir kalau ada acara-acara nyanyi-nyanyinya, ada dansa-dansinya, cipika-cipikinya, itu hindarkan ya. Pas datang pas acara makan, tausiah, doa ya, nggak apa-apa, itu maslahat. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan saya mau ngasih hadiah. Ikhwan siapa? Cung. Ikhwan Cung. Yang mau buku Ahwat ngacung. Ahwat ditunjuk oleh panitia. Ikhwan, siapa yang mau ini? Siapa namanya? Wildan, pernah dapat ini? Belum. Ahwat ngacung, sudah? Ahwat ngacung. Ahwat kalau nggak ada yang mau saya kasih ke Ikhwan. Ada Ustaz. Ada, udah ditunjuk ya. Wildan. Udah nikah? Udah, cukup, syukur. Ini nanti untuk Ahwat yang barusan ngomong ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.